nomor 38 garis miring berdata titik gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri titik Kediri antara pihak penggugat Alfi Juratul Firdaus melawan tergugat Syifa Nurhalis pada tanggal 6 Maret 2018. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garis miring perdata titik gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri titik Kediri antara pihak penggugat Alfi Juratul Firdaus melawan tergugat Syifa Nurhalis pada hari ini tanggal 6 Maret 2018. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih kepada para pihak beserta kuasa hukumnya karena telah hadir dalam persidangan ini. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini telah tercapai perdamaian di luar persidangan? Bagaimana kuasa hukum dari tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian di luar persidangan? Belum ada. Terima kasih. Baik, agenda persidangan pada hari ini yakni pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38 garis miring perdata titik gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri titik Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keadaan berdasarkan keterangan yang asal. Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan berprestasi jual beli rumah antara Alfi Juratul Firdaus yang beralamat di Jalan Bandar Alim nomor 30 RT 2 RW 1 Desa Demangan Kecamatan Kota Kediri yang berdasarkan surat kuasa Senin 13 November 2017 memberi kuasa kepada Ernelia Purnama Arsi SMH pekerjaan alamat Jalan Senan Ampel nomor 21 Kelurahan Pronggok Kecamatan Kota Kediri selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat menugaskan kepada Ernelia Purnama Arsi SMH advokat yang berkantor di kantor hukum Nela dan partner yang beralamat di kantor Jalan Senan Ampel nomor 21 Kelurahan Pronggok Kecamatan Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Senin 13 November 2017 melawan Syifa Nurhalis pekerjaan swasta Jalan Kiai Haji Ahmad Khozin RT 1 RW 2 Desa Silang Panci Kecamatan Kota Kediri selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dari pihak penggugat, telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan tentang duduk perkaranya. Menimbang bahwa penggugat dan surat gugatannya pada Selasa 14 November 2017 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada Selasa 12 Desember 2017 di bawah register perkara nomor 38 garis miring perdata titik gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri titik Kediri telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli rumah yang cara pembeliannya dilakukan tidak secara tunai. 1. Bahwa penggugat telah menjual rumah kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2017, penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian jual beli rumah dengan penggugat selaku penjual dan tergugat selaku pembeli yang disaksikan oleh tetangga dari penggugat yang bernama Nuriawardati yang dilakukan di kediaman pihak penggugat dengan harga rumah yang disepakati 800 juta rupiah dengan uang muka sebesar 150 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 650 juta rupiah. Pada tanggal 10 Juni 2017, penggugat menerima angsuran pembayaran pertama dari pihak tergugat sebesar 18.100.000 rupiah disaksikan langsung oleh saudara Yaimu Alisa Ramadhani selaku adik penggugat yang bertempat di kediaman penggugat. Pada tanggal 18 Juli 2017, penggugat menerima pembayaran kedua dari tergugat sebesar 18.100.000 rupiah disaksikan langsung oleh saudari Intan Musbitasari selaku teman tergugat yang bertempat di kediaman penggugat. Pada tanggal 20 Agustus 2017, penggugat menagih kekurangan pembayaran kepada tergugat. Namun tergugat berjanji membayar kekurangan tersebut pada bulan November yang disaksikan langsung oleh Marati Solika selaku tetangga tergugat yang bertempat di kediaman tergugat. Kemudian penggugat memberi jangka waktu pelunasan selama 3 bulan sebesar 54.300.000 rupiah. Pada tanggal 10 November 2017, penggugat menagih kepada tergugat. Namun tergugat kembali melakukan manifestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Penggugat memberikan pilihan agar tergugat mengembalikan sertifikat apabila tidak melakukan pelunasan. Akan tetapi tergugat juga meminta agar uang muka beserta angsurannya dikembalikan. Pada tanggal 12 November 2017, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di wilayah hukum Kediri
sesuai dengan isi penyelesaian sengketa yang tertuang pada surat perjanjian jual beli. Bahwa kemudian penggugat berusaha menagih seluruh sisa pembayaran yang tersebut di atas kepada tergugat pada saat batas waktu yang telah disepakati, tetapi tergugat mengelak dan tidak segera melunasi kekurangan pembayaran. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan konfiskasi terhadap perjanjian jual beli rumah yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Primer, menerima gugatan penggugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi dalam membayar sisa pembayaran rumah yang dibeli dari penggugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp54.300.000 kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet banding dan subsidiar. Memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudari Nadia Ayu Puji Trisnawati SH sebagai mediatornya. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Nadia Ayu Puji Trisnawati SH dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras tidak ingin memberikan pemakluman kepada tergugat, serta pihak penggugat tidak memberikan kesempatan waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran, dan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya dan ingin dikembalikan uangnya sebelumnya apabila tidak diberikan pemakluman untuk keringanan pembayaran, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangka dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah benar adanya, dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut, bahwa benar di dalam posita ke-8 tergugat diberikan kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran oleh penggugat, namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum bisa melunasi tersebut. Bahwa dalam posita 12 tidak benar menghindari dari penggugat karena nomor ponsel tergugat sudah tidak aktif lagi karena telah habis masa tangganya, dan untuk ketidakberadaan di kediaman tergugat. Tergugat sedang berada di kediaman saudaranya ketika penggugat datang ke rumah tergugat sehingga tidak dapat bertemu secara langsung. Bahwa pada posita 13 tidak benar melakukan non-prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapan reaksinya sebagai berikut. Tentang pokok perkaranya, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bahwa jawaban tergugat pada pokok perkara poin 3, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada penggugat. Menimbang bahwa atas verdict oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya atau buktinya sebagai berikut. Dalam pokok perkara konveksi, bahwa tergugat menyangkal dari dalil yang dikemukakan tergugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas, bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena memang belum mampu untuk membayarnya, bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat tidak diberikan pemakluman dan waktu tambahan lagi untuk melakukan pelunasan, bahwa tergugat bukan sengaja melakukan beban prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa kwitansi nomor 1 tanggal 1 Mei 2017 dengan nominal Rp150 juta diberi tanda P1, kwitansi nomor 2 tanggal 10 Juni 2017 dengan nominal Rp18.100.000 diberi tanda P2, kwitansi nomor 3 tanggal 18 Juli 2017 dengan nominal Rp18.100.000 diberi tanda P3, rekapitulasi pembayaran satu buah rumah. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.
yang pada pokoknya sebagai berikut. Nuria Wardati, saksi satu penggugat, bahwa saksi mengenal penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan dengan penggugat, hanya sebagai tetangga dekat. Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat, yang pada tanggal 1 Mei 2017 penggugat menjual rumah yang sekarang menjadi objek perkara. Bahwa saksi mengetahui harga penjualan rumah yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar 800 juta rupiah. Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah. Yanu Alistra Rahmadani, saksi 2 penggugat, bahwa saksi mengenal penggugat serta memiliki hubungan keluarga dengan penggugat sebagai adik kandung. Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi pembayaran jual beli rumah angsuran kedua yang dilakukan oleh tergugat dengan penggugat pada tanggal 10 Juni 2017. Namun saksi hanya sekedar tahu, tidak secara detail jumlah pembayaran yang disepakati oleh penggugat dengan tergugat. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil persangkalannya, tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut. Kwitansi nomor 1 tertanggal 1 Mei 2017 dengan nominal 150 juta rupiah diberi tanda P1. Kwitansi nomor 2 tertanggal 10 Juni 2017 dengan nominal 18 juta 100.000 rupiah diberi tanda P2. Kwitansi nomor 3 tertanggal 18 Juli 2017 dengan nominal 18 juta 100.000 rupiah diberi tanda P3. Surat keterangan dokter diberi tanda P4. Akta kepemilikan tanah atas rumah yang menjadi objek perkara diberi tanda P5. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Intan Puspitasari, saksi 1 tergugat, bahwa saksi tidak mengenal penggugat dan mengenal tergugat, serta saksi memiliki hubungannya hanya sebagai tetangga. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat. Mar'atus Solihah, saksi 2 tergugat, bahwa saksi hanya mengenal tergugat karena saksi hanyalah tetangga terdekat tergugat. Bahwa saksi hanya sekedar mengetahui penagihan penggugat kepada tergugat mengenai perjanjian jual beli dengan tergugat, namun tidak mengetahui secara detail pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat. Bahwa saksi mengetahui kondisi sakit yang diderita tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara beruntun sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah dan suatu ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam HIR maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. Kedua, menyatakan bahwa perjanjian jual beli rumah antara penggugat dan tergugat sah demi hukum. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan berprestasi dalam membayar sisa pembayaran atas rumah yang dibeli dari penggugat sebesar Rp54.300.000. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar Rp54.300.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri oleh kami, Riki Setiawan SH MH, Siti Maisari SH MH, Nur Habib Rohmah SH MH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 6 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Muhammad Arif Hasan SH MH, Panitera Pengadilan Negeri Kediri, dengan dihadiri para pihak. Hakim Ketua Majelis Riki Setiawan SH MH ditandatangani, Hakim anggota Siti Maisari SH MH ditandatangani, Hakim anggota Nur Habib Rohmah SH MH ditandatangani, Panitera Muhammad Arif Hasan SH MH ditandatangani. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengerti isi putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim? Apakah saudara kuasa hukum penggugat menerima isi dari putusan yang telah dibacakan? Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dan memahami isi putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim? Kami telah mengerti, Majelis. Apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima hasil dari putusan yang telah dibacakan? Baik, Majelis, kami akan bicarakan dengan wilayah, Majelis. Terima kasih. Kepada para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut,
dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Paniteraan Pengadilan Negeri Kediri. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 38 garis miring perdata titik gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri titik Kediri pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 dinyatakan selesai. Majelis hakim dimohon meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian dari kami dari kontingen IAIN Kediri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. IAIN Kediri. Siap berdiri. Salam keadilan. Salam generasi anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan tadi. Jadi silakan kita. Duduk saja dulu ya, santai aja. Ini ada peserta lain ada? Ada. Dua ya. Dua. Jadi Hafid silakan. Baik ya, langsung saja ya. Terima kasih ya sudah berusaha ya. Ada beberapa hal yang saya lihat dalam suasana persidangan ini. Meja tergugat ada, cuma tulang penggugat tidak ada, tulang tergugat juga tidak ada. Selanjutnya mengenai mediasi dari ini poinnya saya lihat dari panitia tinggi ya, ada 30 di sini poinnya ya. Saya lihat hanya singkat saja ya. Seharusnya dijelaskan bahwa proses persidangan itu akan lama supaya dipahami. Harus dijelaskan sidang akan lama. Kalau tidak puas mengajukan banding, kalau tidak puas lagi bisa mengajukan kasasi. Jadi waktunya bisa setahun tahun. Nilainya cuma 54 juta saja. Setahun dia bisa cari 54 juta. Harus bisa mediasi menjelaskan kepada para pihak. Selanjutnya yang mengenai gugatan, kuasa hukum sebenarnya tidak perlu lagi menjelaskan kepada majelis karena sudah ada dalam berkas. Mengenai putusan selah dibacakan setelah jawaban replik duplik. Ya, setelah duplik baru dia bacakan putusan selah dulu. Dan putusan selah itu dilihat apakah pengadilan punya kewenangan untuk mengeluarkan putusan selah atau tidak. Karena kalau dilihat dari jawaban tidak ada kewenangan. Dalam jawaban itu tidak ada kewenangan absolut atau relatif. Ya, kalau absolut antara pengadilan biasanya antara PN dengan PA. Kalau relatif kan antara PN Ponorogo dengan PN Kediri misalnya. Jadi perlu diingat putusan selah ya, itu saja intinya ya. Dan juga dilihat apakah dalam jawaban itu ada menyangkut kewenangan pengadilan. Kalau tidak ada putusan selah. Mengenai pemeriksaan saksi ya, kalau mau saksinya jangan disumpah, diperiksa dulu. Apa hubungannya dengan pihak tergugat dengan tergugat. Ya, kalau tidak ada hubungan, ya baru disumpah. Ya, kalau ada hubungan keluarga, ditanyakan kepada para pihak. Ya, seharusnya kalau ada hubungan keluarga, disuruh keluar saksi.
bersaksi. Tapi seandainya berkenan di bawah sumpah, boleh. Ya. Jangan setelah disumpah baru ditanyakan itu. Ya. Nah, ini saya tidak tahu juga ya, mengenai juru sumpah. Di mana ini dalam toga ini? Sidang di mana? Sidang di mana? Pengadilan mana? Pakai ini toga. Juru sumpahnya. Pernah lihat? Toga. Ini diseret siapa ya? Ini toga hakim PA ya. Itu kami ini. Itu kata Kurang basi. Kurasi saja. Apa daster saya? Jadi mengenai saksi tadi, kalau diperiksa atas satu-satu, saksi kedua harus keluar yang berbeda di ruangan. Kalau diperiksa satu, suruh keluar dulu saksinya. Setelah saksi satu diperiksa, baru saksi kedua masuk. Dan terakhir sidang tidak ada dari majelis, tidak ada menyatakan menaikkan para pihak apakah mengajukan kesimpulan atau tidak setelah pemeriksaan saksi-saksi. Ini kesempatan untuk membuat kesimpulan. Ini tidak ada, langsung agendanya putusan. Pada intinya saya lihat menguasai perannya dikuasai betul. Cuman tata caranya ini agak masih apa nih kurang pas lah rasanya ya. Kayak ini majelis hakimnya pembukaan dan penutupan itu bagus, menghayati ya. Dan juga ini mengenai penundaan sidang seharusnya majelis yang musyawarah, bukan ketua majelis hanya panitera ya, majelis yang musyawarah. Seolah panitera yang menentukan sidang. Anda hanya mengucapkan. Menggugat, tergugat, ya cukup bagus. Ini saya sekira demikian. Silakan dari Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat ya, saya kebetulan juga dosen di sini, sekaligus praktisi sebagai advokat ya. Jadi saya insya Allah menguasai materi dan juga praktek di peradilan, di persidangan. Ini penting buat kalian. Kalau di IAIN itu ada nggak dosen yang advokat? Ada banyak. Kita tolong advokatnya ya, terutama ini yang advokatnya. Kalau di tarbiyah itu ada patah at-thariqatu ahammu minal madah. Apa itu maksudnya? At-thariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih utama dalam praktek kita mengajar daripada materi. Tapi kalau di peradilan semua bagi saya thariqah, cara sekaligus madah, isi materi harus bagus kan gitu. Kalau thariqahnya bagus tapi madahnya, isinya kamu acak-acakan ya nggak nyambung, nggak sampai pada inti daripada permasalahan dalam persidangan. Sebagai contoh ini surat kuasa. Surat kuasa ini ada berapa orang yang pengacaranya? Penggugat. Berapa orang? Satu orang di sini bersendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bersama-sama siapa? Coba dilihat. Ini terutama saya kan ini terkait materi ya, isi daripada surat kuasa. Kamu sama siapa? Sendiri atau sama-sama? Kalau sendiri ya nggak usah dikasih klausul sendiri-sendiri maupun bersama. Contoh satu, surat kuasa ini penting. Pak Hakim nanti ya, itu Pak Hakim ngasih. Kalau di persidangan ya jadi ditertawain sama Pak Hakim, gitu. Terus kemudian kuasa tergugat, dicek nih Pak kuasanya, apa boleh? Berkasnya kuasa ada? Kalau nggak ada, saya bacakan. Di kuasa itu kamu sebagai apa? Sebagai pihak apa?
sebagai pihak apa? Jangan nggak dilihat kan kamu harusnya di luar kepala yang kamu yang berkuasanya. Di sini saya sebagai kuasa dari tergugat. Kamu baca coba di bawah kata khusus itu apa isi pembacaan? Coba. Di bawah kata khusus itu kamu baca coba. Ya, coba perhatikan nanti lagi ya. Nah, Udah ya. Mungkin kalau dari saya terkait kostum seperti yang dijelaskan Bapak tadi tentang jurus umrah, terus juga kostum advokat yang dari Indonesia. Masalah ya, kalau kami menjadi advokat gitu ya, kan sebaik sebisa mungkin berdana layaknya advokat. Cuman mungkin dasinya kurang kencang atau bajunya seharusnya itu kan itu nanti menjadi nilai yang sejalan. Itu mungkin saya kurang masukkan aja. Biasanya advokat tuh terlihat lebih rapi daripada si penggugat dan tergugat gitu, biasanya. Adapun nanti yang lain-lain mungkin sudah cukup itu aja. Terus jangan terlalu ada beberapa yang terlalu sekarang mungkin karena tegang ya.